warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Billy Ramdhani dan di sini teman saya dari kelompok 1 offering A1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil identifikasi potensi bahaya kecelakaan kerja pada praktikum pengujian semen di laboratorium. Hasil identifikasi potensi bahaya kecelakaan kerja pada praktikum pengujian berat jenis semen. Prosedur pertama, mengisi tabung lekatelier dengan kerosin. Potensi kecelakaan kerjanya tangan terkena percikan atau cairan kerosin. Prosedur yang kedua, memasukkan botol yang telah terisi kerosin ke dalam gelas ukur yang berisi air dengan suhu 20 derajat Celcius. Potensi kecelakaan kerjanya kulit terkena percikan atau cairan kerosin. Prosedur pengujian yang ketiga, memasukkan semen sebanyak 64 gram ke dalam botol yang telah terisi kerosin. Potensi kecelakaan kerjanya, yang pertama terhirupnya semen oleh hidung, yang kedua mata terkena debu semen pada saat penuangan semen. Prosedur pengujian yang keempat, setelah semen seluruhnya dimasukkan ke dalam botol, kemudian botol diputar dengan posisi miring secara perlahan. Potensi kecelakaan kerjanya tangan terkena campuran kerosin dan semen. Yang kedua, hasil identifikasi potensi kecelakaan kerja pada praktikum pengujian konsistensi normal dan waktu ikat awal. Prosedur pengujian yang pertama, memasukkan jarum pijat ke dalam alat pijat. Potensi kecelakaan kerjanya tangan tertusuk oleh jarum pijat. Prosedur pengujian yang kedua, memasang peralatan yang diperlukan jarum pijat. Potensi kecelakaan kerjanya tangan tertusuk jarum pijat. Prosedur pengujian yang ketiga, mengoleskan bagian dalam cincin ebonit dengan oli. Potensi kecelakaan kerjanya tangan berpotensi terkena percikan atau cairan oli. Yang kedua, terhirupnya zat kimia yang ada pada oli pada saat pengolesan oli. Prosedur yang keempat, menimbang semen sebanyak 300 gram. Potensi kecelakaan kerjanya, yang pertama terhirupnya butiran semen pada saat penimbangan. Yang kedua, terjadinya iritasi pada tangan. Prosedur pengujian yang kelima, mengaduk semen dengan air selama 3 menit hingga diperoleh campuran yang plastis. Potensi kecelakaan kerjanya iritasi pada kulit pada saat proses mengadukan semen. Prosedur yang keenam, menuang pasta semen ke dalam cincin ebonit. Potensi kecelakaan kerjanya tangan terkena pasta semen pada saat proses penuangan pasta semen. Yang kedua, tangan tersayat pinggiran pelat kaca. Prosedur yang ketujuh, memadatkan cincin ebonit yang sudah terisi pasta semen. Potensi kecelakaan kerjanya terjadi iritasi pada kulit. Yang kedua, tangan tergores pinggiran pelat kaca. Prosedur yang ke-8, meratakan permukaan pasta semen terhadap permukaan cincin. Potensi kecelakaan kerjanya tangan tergores pelat kaca dan sendok mengaduk pada saat meratakan semen. Yang ke-9, memindahkan dan memasang pelat kaca plus cincin ebonit. Potensi kecelakaan kerjanya tangan tersayat pinggiran pelat kaca. Yang kedua, terjadi iritasi pada saat tangan terkena ceceran pasta semen. Prosedur yang ke-10, mencatat penurunan jarum pada detik ke-30. Potensi kecelakaan kerjanya tangan terkena percikan pasta semen. Yang ketiga, hasil identifikasi potensi kecelakaan kerja pada praktikum pengujian kekekalan bentuk semen. Prosedur yang pertama, membentuk pasta semen dengan campuran antara semen dan air. Potensi kecelakaan kerjanya tangan terkena pasta semen. Prosedur yang kedua, mengambil sekepal pasta semen dan membentuk kue semen di atas pelat kaca. Potensi kecelakaan kerjanya iritasi pada tangan. Yang kedua, tangan tergores pinggiran pelat kaca. Yang keempat, hasil identifikasi potensi kecelakaan kerja pada praktikum pengujian kehalusan butir semen. Prosedur yang pertama, menimbang 50 gram semen sebagai benda uji. Potensi kecelakaan kerjanya terjadi iritasi pada tangan. Yang kedua, terhirupnya emisi debu semen pada saat penuangan butiran semen. Yang ketiga, mata terkena butiran semen. Prosedur yang kedua, memasukkan semen ke dalam saringan dan menutup susunan saringan. Potensi kecelakaan kerjanya mata terkena debu butiran semen. Yang kedua, terhirupnya emisi debu semen pada saat penuangan butiran semen. Prosedur yang ketiga, mengayak semen secara manual. Potensi kecelakaan kerjanya mata terkena butiran semen pada saat proses pengayakan. Prosedur yang keempat, memindahkan butiran semen yang tertahan di tiap saringan. Potensi kecelakaan kerjanya terhirupnya emisi debu semen pada saat memindahkan butiran semen. Yang kedua, terjadinya iritasi pada tangan. Mungkin hanya sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dimas. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Billy, yaitu langkah pencegahan potensi bahaya kecelakaan kerja di laboratorium. Langkah pencegahan potensi bahaya kecelakaan kerja pada prosedur pengujian berat jenis semen. Yang pertama, mengisi tabung letelier dengan kerosin. Potensi kecelakaannya tangan terkena percikan dan dapat dicegah dengan menggunakan sarung tangan karet. Yang kedua, memasukkan botol yang telah berisi kerosin ke dalam gelas ukur. Potensi kecelakaannya kulit terkena percikan atau cairan kerosin dapat dicegah dengan menggunakan sarung tangan karet. Yang ketiga, memasukkan semen sebanyak 64 gram. Potensi yang pertama, terhirupnya semen oleh hidung dicegah dengan mengenakan masker. Yang kedua, mata terkena debu dicegah dengan mengenakan kacamata.
Yang keempat, setelah semen silinder dimasukkan ke dalam botol, kemudian botol diputar dengan posisi miring. Potensi kecelakaannya, tangan terkena campuran kerosin dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Selanjutnya yaitu langkah mengatasi potensi bahaya kecelakaan kerja pada prosedur pengujian konsistensi normal dan waktu ikat awal. Prosedur pengujian pertama, memasang jarum pijat. Potensi kecelakaannya, tangan tertusuk dapat dicegah dengan menggunakan ketoprak dan sarung tangan. Yang kedua, memasang peralatan yang diperlukan. Jarum pijat. Potensi kecelakaannya, tangan tertusuk dapat dicegah dengan menggunakan ketoprak dan sarung tangan. Yang ketiga, mengoleskan bagian dalam cincin ebonit dengan oli. Potensi kecelakaan yang pertama, tangan berpotensi terkena percikan dapat dicegah dengan menggunakan sarung tangan karet. Dan yang kedua, terhirupnya zat kimia dapat dicegah dengan menggunakan masker. Yang keempat, menuang semen sebanyak 300 gram. Potensi kecelakaannya, terhirupnya butiran semen dicegah dengan mengenakan masker. Yang kedua, terjadi iritasi pada tangan dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Prosedur yang kelima, mengaduk semen dengan air. Potensi kecelakaannya, iritasi pada kulit dan dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Yang keenam, menuangkan pasta semen ke dalam cincin ebonit. Potensi kecelakaan yang pertama, tangan terkena pasta semen dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Yang kedua, tangan tersait pinggiran plat kaca dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Yang ketujuh, memadatkan cincin ebonit yang sudah terisi pasta semen. Potensi yang pertama, terjadi iritasi pada kulit dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Yang kedua, tangan tergores pinggiran plat kaca dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Yang kedelapan, meratakan permukaan pasta semen terhadap permukaan cincin. Potensi kecelakaan yang pertama, tangan tergores plat kaca dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Yang kesembilan, memindahkan dan memasang plat kaca. Potensi kecelakaan yang pertama, tangan tersait pinggiran plat kaca dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Dan yang kedua, terjadi iritasi pada saat tangan terkena cacaran pasta semen, dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Yang ke-10, mencatat penurunan jarum. Potensi yang pertama, tangan terkena percikan pasta semen pada saat pelepasan jarum pijat, dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Selanjutnya, langkah pencegahan potensi bahaya kecelakaan kerja pada prosedur pengujian kekekalan bentuk semen. Prosedur pengujian pertama, membentuk pasta semen. Potensi kecelakaan kerjanya, tangan terkena pasta semen dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Yang kedua, mengambil sekepal pasta semen. Potensi kecelakaan yang pertama, iritasi pada tangan dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Dan potensi yang kedua, tangan tergores pinggiran plat kaca dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Selanjutnya, langkah pencegahan potensi bahaya kecelakaan kerja pada prosedur pengujian kehalusan butir semen. Prosedur yang pertama, menimbang 50 gram semen. Potensi kecelakaan kerja yang pertama, terjadi iritasi pada tangan dicegah dengan menggunakan sarung tangan plastik. Yang kedua, terhirupnya emisi debu dapat dicegah dengan menggunakan masker. Mata terkena debu butiran semen dicegah dengan menggunakan kacamata pelindung. Yang kedua, memasukkan semen ke dalam saringan. Potensi kecelakaan yang pertama, mata terkena debu dapat dicegah dengan mengenakan kacamata. Yang kedua, terhirupnya emisi debu dapat dicegah dengan mengenakan masker. Yang ketiga, mengayak secara manual selama 3-4 menit. Potensi kecelakaannya, mata terkena butiran semen dapat dicegah dengan mengenakan kacamata pelindung. Selanjutnya, memindahkan butiran semen. Potensi kecelakaannya, terhirup emisi debu dapat dicegah dengan mengenakan masker. Dan yang kedua, terjadinya iritasi pada tangan dapat dicegah dengan mengenakan sarung tangan karet. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk materi selanjutnya adalah solusi kecelakaan kerja di laboratorium pengujian semen. Untuk materi yang pertama adalah solusi terjadinya kecelakaan pada prosedur kegiatan pengujian berat jenis semen. Untuk potensi kecelakaan kerja yang pertama adalah tangan terkena percikan atau cairan kerosin. Dan langkah penanganannya bisa segera dibasuh dengan air yang mengalir agar tidak terjadi iritasi pada kulit. Kemudian yang kedua, kulit terkena percikan atau cairan kerosin. Penanganannya dengan cara segera dibasuh dengan air yang mengalir agar tidak terjadi iritasi pada kulit. Untuk selanjutnya, terhirup semen oleh hidung. Disebab cara penanganannya, segera membersihkan hidung menggunakan alkohol atau air bisa jika tidak ada, dan apabila terjadi gejala gangguan pernafasan atau penyakit lainnya, segera dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapat bantuan medis. Selanjutnya, jika mata terkena debu semen, penanganannya dapat dilakukan dengan segera dibersihkannya dengan air yang mengalir atau diberi obat tetes mata. Dan apabila terjadi gejala gangguan penglihatan atau penyakit lainnya, segera dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapat bantuan medis.
Kemudian selanjutnya, tangan terkena campuran kerosin. Dapat ditangani dengan segera dibasuh dengan air yang mengalir agar tidak terjadi iritasi. Untuk materi yang kedua yaitu solusi terjadinya kecelakaan pada prosedur kegiatan pengujian konsistensi normal dan waktu ikat awal. Untuk potensi kecelakaan kerjanya yang pertama adalah tangan tertusuk oleh jarum ficat. Dan untuk penanganannya dapat segera dibersihkan dengan air yang mengalir dan diberi obat merah. Jika jarum tersebut sudah mengalami korosi, segera untuk dibawa ke UGD di rumah sakit terdekat agar mendapatkan penanganan dari tim medis. Kemudian selanjutnya, jika tangan berpotensi terkena percikan atau cairan oli, dapat ditangani dengan segera dibersihkan agar tidak terjadi iritasi. Dan kemudian, jika terhirupnya zat kimia pada oli, juga dapat ditangani dengan segeranya dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian selanjutnya, jika terhirupnya butiran semen, dapat ditangani dengan segera dibawanya ke rumah sakit terdekat. Kemudian, jika terjadi iritasi pada tangan, dapat segera dilakukan dengan dibersihkan dengan air agar tidak mengalami iritasi. Kemudian yang selanjutnya, iritasi pada kulit. Cara penanganannya segera dibersihkan dengan air yang mengalir agar tidak iritasi. Dan kemudian jika tangan terkena pasta semen, dapat ditangani dengan cara dibersihkan dengan air yang mengalir agar tidak iritasi dan jika semakin parah segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian jika tangan tersayat pinggiran pelat dapat ditangani dengan segera dibersihkan jika melalui anggota tubuh dapat dibersihkan dengan air yang mengalir dan diberi obat merah agar tidak infeksi. Kemudian jika terjadi iritasi pada kulit pada saat mengetuk cincin ebonit dapat segera ditangani dengan cara dibersihkan dengan air yang mengalir agar tidak terjadi iritasi dan semakin memburuk. Kemudian, jika tangan tergores pinggiran plat kaca, dapat segera ditangani dengan dibersihkannya air dan diberi obat merah agar tidak terjadi infeksi. Kemudian selanjutnya, jika tangan tergores plat kaca, cara penanganannya yaitu dapat dibersihkan dengan air yang mengalir agar tidak iritasi dan tidak semakin memburuk menjadi infeksi. Kemudian, jika tangan tersayat pinggiran plat kaca, dapat ditangani dengan cara dibersihkan air yang mengalir dan diberi obat merah agar tidak infeksi. Kemudian, jika terjadi iritasi pada tangan karena terkena cairan pasta semen, dapat dibersihkan dengan air yang mengalir dan diberi obat merah. Jika jarum tersebut mengalami korosi, segera untuk dibawa ke UGD rumah sakit terdekat agar mendapatkan penanganan dari tim medis. Untuk selanjutnya, tangan terkena percikan pasta semen dapat ditangani dengan cara segera dibersihkannya dengan air yang mengalir agar tidak iritasi dan semakin memburuk. Kemudian selanjutnya adalah solusi terjadinya kecelakaan kerja pada prosedur kegiatan pengujian kekekalan bentuk semen. Yang pertama, potensi kecelakaan kerja. Tangan terkena pasta semen. Langkah penanganannya, segera dibersihkan dengan air yang mengalir agar iritasi tidak semakin memburuk. Kemudian, jika iritasi pada tangan karena terkena pasta semen, dapat ditangani dengan cara dibersihkan dengan air yang mengalir agar iritasi tidak semakin memburuk dan terjadi infeksi. Kemudian, jika tangan tergores pinggiran plat kaca, dapat dilakukan dengan cara membersihkan dengan air yang mengalir dan diberi obat merah. Yang keempat, solusi terjadinya kecelakaan pada prosedur kegiatan pengujian kehalusan butir semen. Yang pertama, potensi kecelakaan kerjanya terjadi iritasi pada tangan pada saat pemindahan semen dari wadah besar ke wadah yang ditimbang. Penanganannya segera dibersihkan dengan air yang mengalir agar iritasi tidak semakin memburuk dan terjadi infeksi. Kemudian, jika terhirupnya emisi debu, dapat dilakukan dengan cara segeranya untuk ditangani oleh tenaga medis dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian, jika mata terkena debu butiran semen pada saat penuangan butiran semen, dapat ditangani dengan cara segera dibersihkan dengan air yang mengalir atau diberi obat tetes mata. Dan apabila terjadi gejala gangguan penglihatan atau penyakit lainnya, segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian, jika mata terkena debu butiran, dapat ditangani dengan cara dibersihkannya dengan air yang mengalir atau diberi obat tetes mata. Kemudian, terhirupnya emisi debu dapat ditangani dengan cara dibersihkan dengan air yang mengalir atau diberi obat tetes mata. Dan apabila terjadi gejala gangguan penglihatan atau penyakit lainnya, segera dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapat bantuan medis. Kemudian, mata terkena butiran semen dapat ditangani dengan cara jika terjadi gangguan pernafasan segera untuk ditangani oleh tenaga medis dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kemudian, terhirupnya emisi debu semen dapat segera dibersihkan hidungnya menggunakan alkohol. Kemudian, jika terjadi iritasi pada tangan akibat terkena butiran semen, dapat ditangani dengan cara dibersihkannya dengan air yang mengalir agar tidak iritasi dan tidak semakin memburuk. Terima kasih, bisa saya lanjutkan untuk ke Aldi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi.
Sebelumnya saya Maulana Liujaya dari Offering A1. SOP praktikum semen. Yang pertama, petunjuk SOP penggunaan laboratorium. Yang pertama, penggunaan laboratorium wajib menggunakan baju safety dan peralatan keselamatan kerja meliputi masker, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Kedua, pengguna laboratorium dilarang membawa makanan dan minuman di dalam laboratorium. 3. Pengguna laboratorium harus bersikap sopan dan santun. 4. Pengguna laboratorium dilarang merusak dan membawa alat beserta bahan kerja di laboratorium selain seizin dari petugas laboratorium. 5. Pemakaian alat di laboratorium harus disesuaikan dengan tata cara penggunaan alat. 6. Pemakaian bahan di laboratorium harus disesuaikan dengan kebutuhan praktikum. 7. Penggunaan laboratorium harus menjaga kebersihan laboratorium. 8. Semua pekerja serta pengguna bahan harus sesuai standar operasional penggunaan yang digunakan. 9. Tinggalkan tempat meja dan kerja dalam kondisi bersih dan baik. Kedua, SOP peminjaman alat dan bahan. Yang pertama, mahasiswa atau praktikan mengisi formulir peminjaman alat dan bahan praktikum yang akan digunakan pada saat praktikum. 2. Teknisi laboratorium beserta asisten menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan praktikum sesuai dengan formulir peminjaman alat dan bahan. 3. Teknisi laboratorium beserta asisten mengecek terlebih dahulu alat dan bahan yang akan dipinjamkan. Jika alat dan bahan yang akan dipinjamkan rusak, maka alat dan bahan tersebut tidak boleh dipinjamkan. Dan jika alat dan bahan dalam keadaan baik, maka boleh dipinjamkan. 4. Mahasiswa atau praktikan mengambil alat dan bahan yang dipinjamkan. 5. Setelah kegiatan praktikum selesai, maka mahasiswa atau praktikan wajib membersihkan peralatan yang sudah digunakan beserta sisa bahan dan mengembalikan alat dan sisa bahan tersebut kepada teknisi laboratorium beserta asisten. 6. Asisten mengecek kembali keadaan alat dan sisa bahan yang telah dikembalikan. Jika kondisi alat rusak atau hilang, maka mahasiswa atau praktikan wajib mengganti alat yang rusak tersebut dengan kondisi yang sama. Jika alat dalam keadaan baik, maka dapat diserahkan kepada teknisi laboratorium. 7. Teknisi laboratorium menyimpan alat dan bahan praktikum ke tempat semula. 3. SOP prosedur pelaksanaan pengujian. Yang pertama, untuk pengujian berat jenis, SOP-nya yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. 2. Mengisi tabung li kataliar dengan kerosin hingga menunjukkan skala 1. 3. Memasukkan botol kataliar ke dalam gelas ukur yang berisi air dengan suhu 20 derajat Celcius. 4. Apabila level kerosin turun, tambahkan hingga menunjukkan skala 1. 5. Mencatat skala pada botol untuk V1. 6. Memasukkan semen 64 gram ke dalam botol secara perlahan-lahan. Hindari semen menempel di dinding botol li kataliar. 7. Putar perlahan botol kataliar dengan posisi miring. 8. Mencatat skala pada botol sebagai V2. 9. Menganalisis berat jenis semen. Yang kedua, pengujian konsistensi normal dan pengujian ikat awal. 1. Menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan. 2. Memasang jarum fitcat berdiameter 10 mm pada alat fitcat. Pastikan jarum di atas bibir ebonit. 3. Mengoleskan bagian dalam cincin ebonit dengan oli. 4. Letakkan cincin di atas plat kaca dengan diameter kecil menghadap ke atas. 5. Menimbang semen 300 gram sebanyak 3 batch. 6. Mempersiapkan air dengan presentase berat air terhadap semen sebesar 27%, 28%, dan 29%. 7. Mencampur semen dengan air sesuai konsentrasi selama 3 menit hingga plastis. 8. Menuangkan campuran ke dalam cincin hingga penuh. 9. Memadahkan cincin serta meratakan permukaan cincin. 10. Memindahkan dan memasangkan plat kaca beserta cincin pada alat fitcat. 11. Melepaskan jarum pada alat ke arah pasta semen dan melonggarkan kenop penjepit. 12. Mencatat penurunan jarum setiap 30 detik. Next. 4. Pengujian kekekalan bentuk. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Membuat pasta semen dengan campuran air dan semen. Aduk campuran tersebut selama 3 menit. 3. Membentuk kue semen berbentuk lingkaran yang berdiameter 12 cm dengan tebal 13 mm di atas plat kaca. 4. Tunggu dan amati perubahan pasta semen hingga kering. Pengujian yang terakhir ini pengujian kehalusan butir semen. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. 2. Menimbang semen sebanyak 50 gram sebagai bahan uji. 3. Memasukkan semen ke dalam wadah saringan, kemudian tutup saringan. 4. Mengayak secara manual selama 3-4 menit. 5. Melepaskan saringan No 100 sambil mengetuk-ngetuk saringan agar butiran yang tertahan dapat turun ke saringan nomor 200. 6. Menutup saringan nomor 200, kemudian ayak selama 10 menit. 7. Memindahkan butiran semen yang tertahan di setiap ayakan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.